keberagaman itu menjadi satu berkah. Kekayaan Indonesia yang harus dipertahankan adalah keberagaman. Bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu harus mendapat satu daya supaya mereka memberikan sumbangan masing-masing terhadap keberagaman. Karena keberagaman tidak bisa dihilangkan dari Indonesia. Itu menjadi ciri khas, menjadi kekayaan menurut saya dari bangsa Indonesia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada saat saya sedang merenungkan moto Episkopal Mendiang Uskup Petrus Turang per transit benefaciendo, saya menemukan podcast yang dilakukan oleh saudaraku Laude M. Syarif dari kemitraan atau partnership bersama Bapak Uskup Monsinyur Petrus Turang. Podcast itu diunggah melalui YouTube Kemitraan Partnership for Governance Reform. Sangat menarik. Saya mencoba untuk menyimak dan kemudian tertarik untuk merepost karena pesan-pesan yang disampaikan oleh Monsinyur Petrus Turang masih sangat relevan untuk kita dalam konteks perjalanan beliau dalam pelayanan yang berkeliling untuk berbuat baik, menghadirkan kesejahteraan. Ketika Presiden Prabowo melayat beliau di gereja katedral saat jenazah Monsinyur Petrus Turang masih disemayamkan di gereja katedral, habis melayat Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa Monsinyur Petrus Turang itu sangat peduli terhadap wong cilik. Iya, beliau orang baik ya, selalu berpikir positif dan beliau selalu kerja untuk rakyat kecil, itu yang saya tahu. Podcast yang dilakukan oleh saudaraku Laude M. Syarif ini semakin menegaskan dan menyatakan kebenaran itu. Saya langsung subscribe, like, dan kemudian memberikan komentar sebagaimana saya tayangkan ini. Ini komentar yang saya tulis di dalam podcast itu, di dalam akun itu. Saya tulis dalam kolom komentar, keren banget ini. Terima kasih. Salam damai, sejahtera, dan salam hormat saya. Saya tidak memberikan komentar yang anonim, maka saya cantumkan nama akun saya di sana dalam tagar Alois Budi Purnomo TV sebagai pertanggungjawaban bahwa saya tidak anonim menyampaikan komentar itu dan jelas dengan identitas jelas, maka saya tunjukkan di sana disposisi saya sekarang ini dalam karya pelayanan sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya beri emoji love, merah putih, love, dan tentu doa. Requiescat in pace, rest in peace, Monsinyur Petrus Turang. Dengan posisi tangan menyembah. Tanda bahwa saya sangat mengapresiasi materi dan podcast yang disampaikan kepada kita melalui akun tersebut. Ini menjadi warisan yang istimewa untuk diwartakan, maka saya mohon izin untuk mengunggah apa yang menjadi dialog antara Saudara Laude M. Syarif 3 tahun yang lalu dengan Bapak Uskup Petrus Turang. Semoga kita bisa belajar dari podcast ini,
terutama para pemimpin yang dipanggil untuk melayani baik eksekutif, legislatif, tapi juga yudikatif, melayani untuk kesejahteraan rakyat. Hal menarik yang sangat relevan dengan tugas pelayanan saya adalah tentang kerukunan dan keberagaman yang juga sangat ditekankan oleh Monsinyur Petrus Turang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita simak video selengkapnya. Selamat datang di UTAS Kemitraan, podcast yang membahas isu-isu tata kelola pemerintahan bersama guru bangsa, para pemikir, para praktisi, dan para pemerhati tata kelola pemerintahan. Ini keren banget. Kali ini kita akan berbincang dengan, bagi kami di Kemitraan adalah ayah orang tua, Uskup Agung Petrus Turang. Beliau adalah Uskup Agung Kupang yang juga anggota eksekutif di Board Kemitraan Partnership for Governance Reform. Beliau lahir di 23 Februari tahun 1947 di Tataran, Manado. Uskup Petrus Turang adalah nama yang cukup penting dalam kelahiran Kemitraan, kantor yang kami betul-betul sayangi. Pada jatuh bangunnya dinamika kehidupan berbangsa, nama Petrus Turang juga tak kurang mewarnai perubahan-perubahan politik nasional. Misalnya pada tahun 2005, Romo Petrus Turang menjadi satu dari 5 warga negara Indonesia yang ditunjuk untuk bekerja sama dengan 5 warga Timor Leste sebagai bagian dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Commission of Truth and Friendship Indonesia Timor Leste. Komisi Kebenaran dan Persahabatan ini bertugas mengungkapkan kebenaran tentang hakikat, penyebab, dan sejauh mana kebenaran laporan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste pada tahun 99. Keren. Ada lagi 10 tokoh bangsa Indonesia dan Timor Leste menjadi anggota dalam komisi ini. Dari Indonesia misalnya Romo Petrus Turang, Ahmad Ali almarhum, Wisber Louis, Benyamin Mangkudilaga almarhum, juga orang Kemitraan, mantan Kepala Staf Teritorial TNI Agus Wijoyo yang sekarang adalah Gubernur Lemhanas, dan 2 nama terakhir juga merupakan pendiri Kemitraan. Oleh karena itu betul-betul kami sangat berbahagia bisa bersama Romo Petrus Turang hari ini. Romo, selamat pagi. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Romo Petrus Turang bagi kalangan kami yang senior itu adalah nama yang tidak asing lagi bagi pergerakan di Indonesia. Tapi mungkin anak-anak baru yang umur 20 tahun ke bawah mungkin kurang mengenal Romo, karena Romo Petrus Turang banyakkan di Kupang. Bisa ceritakan sedikit latar belakang dan apa kerja-kerja Romo Petrus Turang dalam rangka khususnya pada era masa setelah turunnya Presiden Soeharto dan isu reformasi. Terima kasih. Saya ada di Jakarta selama kurang lebih 14 tahun, bekerja di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan pada akhir tugas saya di Konferensi Wali Gereja, sesudah reformasi 98, Ibu Erna Tular mengajak saya untuk ikut di partnership. Ya, saya belum tahu persis apa maksudnya, tapi saya katakan oke, saya akan datang untuk bersama-sama melihat bagaimana pengembangan ke depan dari masyarakat bangsa negara di Indonesia ini. Sesudah saya pindah ke Kupang, ya tentu agak jauh dari pusat, agak jauh dari Jakarta.
Dan di Kupang saya mulai sebagai uskup dengan moto Per Transit Bene Facendo, berkeliling sambil berbuat baik. Kalimat ini saya ambil dari Kitab Suci Kisah Para Rasul 10:38 untuk mengikuti dan meneladani Yesus Kristus yang berkeliling berbuat baik di dalam kawasan yang sekarang ini dipercayakan kepada saya, yaitu Keuskupan Agung Kupang. Dari situ saya mulai belajar, tetapi tetap bersama dalam kaitannya dengan kemitraan untuk mengikuti gerakan wawasan pembangunan bangsa Indonesia yang pada umumnya memang cara berpikirnya berpusat di Jakarta. Saya ingin tanya lagi soal moto tadi, berkeliling sambil berbuat baik. Dari rentang waktu perjalanan Romo yang panjang, mulai dari waktu di Jakarta lebih 10 tahun, sekarang ada di Kupang, dan bahkan banyak tugas-tugas kemanusiaan yang lain. Ada nggak 1, 2, 3 contoh yang paling berkesan di hati Romo? Dalam kaitannya dengan kemitraan, yang saya rasa bahwa saya bertemu dengan mitra-mitra yang mempunyai cara pikir wawasan untuk membangun kebaikan bagi bangsa Indonesia. Di tempat ini, di Keuskupan Agung Kupang, ya, dari paroki-paroki kita melihat juga upaya-upaya untuk pembangunan kebaikan berjalan sambil berbuat baik. Itu terutama yang saya perhatikan itu persoalan yang dalam kaitannya dengan pertanian, ya, yaitu lingkungan hidup, supaya orang menanam dan menjaga ini tumbuhan ini menjadi suatu bagian yang memberikan kesejukan dan kesegaran bagi perjalanan hidup manusia. Dan itu yang saya lihat, yang kita lihat, salah satu kebaikan yang saya mau ungkapkan dan gerakan di sini adalah memperhatikan lingkungan hidup supaya bersih dan sehat. Dan banyak di beberapa tempat kita sudah kembangkan hal-hal seperti itu, menanam misalnya di tanah-tanah gereja semua ada tanaman, ada buah-buah atau ada tanaman pohon untuk memberikan satu pernyataan bahwa memang hidup kita ini harus bertumbuh, tapi kita harus sama-sama menanam dan memperhatikan, menjaga, merawat sampai terjadi sesuatu yang menggembirakan, memberikan tanda kemajuan dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih atas informasi yang Romo berikan. Dulu kemitraan waktu pertama lahir, isunya itu masih isu demokratisasi, isu anti korupsi, isu hak asasi manusia, dan isu perbaikan tata kelola pemerintahan yang umum. Masih sedikit isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan. Nanti pada akhir ini, alhamdulillah kemitraan telah mengembangkan diri juga untuk merawat bangsa melalui pelestarian lingkungan hidup. Proyek-proyek dan program-program banyak yang berhubungan dengan perubahan iklim. Menurut Romo, ketika Romo menjelaskan kepada gereja-gereja tentang pentingnya menanam itu, ada enggak perubahan yang lumayan signifikan dari perilaku umat maupun warga timur, warga Nusa Tenggara Timur pada umumnya? Pada umumnya ya saya lihat ada suatu perubahan, biar kecil, sedikit-sedikit ada perubahan. Terutama saya lihat di kawasan yang dipercayakan kepada saya, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor Pantar, Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kota Kupang. Di sini saya lihat juga ada gerakan-gerakan bersama dari masyarakat untuk membangun satu lingkungan yang bersih. Jadi lingkungan yang lambat laun
memberikan satu sikap demokratis di mana orang akan mengembangkan kerjasama yang baik, bebas dari kekerasan, bebas dari diskriminasi, bebas dari korupsi. Ya, memang ini boleh katakan satu perjalanan yang membutuhkan waktu. It takes time untuk menghadirkan satu lingkungan yang benar-benar bersih, benar-benar sehat bagi pengembangan kehidupan manusia. Itu perlu, boleh katakan, partisipasi peran dari masing-masing kita, terutama pada sekarang ini kaum milenial, seperti dalam lembaga kemitraan sekarang pada umumnya yang melakukan dan mengembangkan wawasan adalah kaum milenial, dan semoga wawasan-wawasan untuk perubahan itu tetap menjadi suatu pegangan untuk menghadirkan tata kelola yang baik dalam kehidupan bangsa, kehidupan negara kita. Terima kasih, karena Romo menyebut milenial barusan, dan saya sebenarnya ingin melihat cerita-cerita dulu sebelum kemitraan lahir, dan mengapa waktu itu Romo Petrus Turang, Ibu Erna Witular, Nurholis Majid, almarhum, seperti Pak Azumari Azra, profesor yang sekarang, apa sih sebenarnya yang ada di belakang pemikiran bapak-bapak ingin melihat Indonesia itu seperti apa setelah turunnya Soeharto itu ke depan? Apa yang dipikirkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat itu? Ya, saya ingat pada saat itu ya, semua sebenarnya berpikir bagaimana kita mengaktualisasikan apa yang disebut reformasi itu ya. Jadi reformasi yang terutama reform di dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan kehidupan manusia di mana mereka boleh katakan leluasa di dalam membangun kehidupannya, dan terutama membangun agar supaya kebijakan publik, pelayanan publik sungguh-sungguh menjadi suatu berkat, menjadi anugerah bagi seluruh bangsa Indonesia. Memang menurut saya waktu itu wawasan ini memang tidak mudah, karena itu pada awal dari kemitraan partnership membuat seminar untuk memberikan satu kehadiran yang dapat menggugah setiap warga negara Indonesia, terutama mereka yang mendapat kepercayaan untuk mengarahkan bangsa ini agar supaya sungguh-sungguh memberikan satu kehadiran yang membangun, yang memberikan kemajuan bagi seluruh masyarakat, bukan individualisme, bukan egoisme, tetapi suatu yang bersama-sama, bekerja sama, mengaktualisasikan apa makna reformasi yang digerakkan oleh kaum milenial. Saya mohon maaf saya potong, saya ingin gali sedikit lagi yang berhubungan dengan cita-cita dulu itu, karena saya melihat ketika awal pendirian kemitraan yang bapak-bapak dan ibu gagas itu, menurut kami itu sangat bagus. Karena apa? Dia lintas agama, dia lintas suku dari Aceh, Papua, Jawa, Nusa Tenggara, semuanya ada. Dari lintas agama Islam, NU, Muhammadiyah, Katolik, Kristiani, dan Buddhism, bahkan dunia usaha masuk di dalam menjadi bagian dari bapak-bapak waktu itu. Saya pengen tahu diskusi-diskusi awal itu seperti apa sehingga betul-betul merepresentasikan Indonesia. Ya, dalam diskusi awal seingat saya, memang kita mencari jalan bagaimana reformasi yang dicetuskan itu bisa menjadi suatu bagian yang utuh dari perjalanan masyarakat Indonesia, tanpa kita berbicara terlalu banyak tentang keberagaman suku, agama, budaya, dan lain, hampir tidak. Kami fokus mengutamakan bagaimana kita bisa mencairkan, menerjemahkan
gerakan reformasi ini supaya menjadi satu bagian demokratisasi dari seluruh masyarakat Indonesia dengan sentilan kecil dari kemitraan untuk memberikan wawasan baru, memberikan gagasan-gagasan. Ya, demikian macam semua petinggi-petinggi yang terkumpul waktu itu ya berusaha untuk membagikan, memberikan sumbangan supaya gerakan kemitraan itu memang sungguh-sungguh membangun mitra-mitra untuk membangun bangsa ini. Memang tidak mudah. Ya, yang lebih yang terus terang mengagumkan kami orang muda waktu itu sebenarnya juga adalah antara civil society, perguruan tinggi dan pemerintah itu seperti bekerja sama dengan erat. Misalnya ada SBY yang belum jadi presiden waktu itu, ada Bappenas, ada kayak orang yang dari aparat penegak hukum kayak yang pernah menjadi jaksa agung Pak Marzuki Darusman, politisi. Ini ada Pak HS Dillon misalnya. Ini bekerja sangat kohesif. Itu semangatnya itu mendorong itu apa selain yang Romo telah sampaikan tadi itu? Itu semangat yang adalah bahwa komitmen untuk membangun bangsa ini harus dibuat oleh semua pihak. Ya karena itu misalnya partnership dari awal dia sangat bekerja sama dengan Bappenas. Karena sebabnya itu bantuan-bantuan untuk pemerintah Indonesia lewat Bappenas boleh dijalankan oleh lembaga non pemerintah seperti kemitraan di dalam membangun gagasan-gagasan reformasi demokratisasi yang baru, dan semua baik dari seri unsur-unsur pemerintah waktu itu memang berusaha untuk memahami itu gerakan yang baru, kondisi yang baru. Dan pada saat itu juga semua orang yang dari civil society, kami sedikit dari situ, boleh katakan membangun satu pernyataan, satu penegasan bahwa Indonesia akan maju ini bila semua jadi pentahelix, jadi semua, jadi pemerintah, civil society, akademisi, wartawan dan lain sebagainya bekerja sama untuk membangun. Biarpun kita lihat sekarang ini kan gerakan politik yang tidak terlalu bijaksana, sehingga hal-hal yang seperti itu mulai memudar. Ya, itu yang saya ingin tanyakan. Saya mohon maaf saya potong, karena setelah 20 tahun bekerja, menurut Romo Petrus Turang, apakah cita-cita mulia itu masih on the track atau sebagian sudah agak menyimpang sedikit dan harus diluruskan kembali? Ya, saya setuju harus diluruskan kembali. Ya. Apa yang harus kita luruskan? Misalnya, jadi supaya kemitraan itu tidak mulai tumbuh sebagai satu LSM yang mempunyai satu sikap memihak. Tidak lagi boleh katakan imparsial. Jadi kemitraan tetap dalam masa depan, dalam gerakan-gerakan yang memang ada melenceng juga dengan lain, kan kita manusia juga terbatas, membutuhkan sana. Kita kembalikan supaya reformasi, demokratisasi, penegakan hak-hak dari setiap warga untuk membangun dirinya itu menjadi suatu kekuatan bersama kita di masa sekarang dan masa depan. Dan saya pikir kemitraan tidak usah kecewa atau tidak usah segan, tidak usah takut untuk memperbaiki diri, untuk mengambil kembali, menerjemahkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan sekarang ini cita-cita awal. Ya, kita sedang berusaha untuk mengembalikan kembali cita-cita awal itu. Tapi ada tantangan juga. Tantangannya adalah kelihatannya. Apakah dari segi pemerintah seperti kurang akomodatif terhadap isu-isu sesuai dengan cita-cita reformasi tadi. Menurut Romo Petrus, dari sisi pemerintah,
apa yang harus diperbaiki agar cita-cita 98, 99, tahun 2000 awal itu bisa betul-betul tercapai? Sehingga Indonesia menjadi rumah yang terbebas dari korupsi, rumah yang nyaman bagi semua kalangan, dan sehingga tidak ada rasa takut kalaupun berbeda pendapat. Ya, yang pertama ini saya sangka baiklah kita membangun suatu gerakan hidup dialogis dengan pemerintah. Karena salah satu hal yang saya lihat bahwa power distance, jarak kuasa yang ada dari pemerintah dengan masyarakat itu semakin hari semakin jauh. Itu harus didekatkan. Dari itu dialog, kita kemitraan bisa menjadi satu wahana yang mendekatkan ini agar supaya pemerintah tidak terlalu jauh dari masyarakat. Memang ada program-program yang baik, infrastruktur dan lain-lain, tapi sebagai manusia biasa kelihatannya juga ini ASN ini terlalu jauh dari masyarakat, harus lebih dekat. Kita bersama-sama, mereka mendapat kepercayaan dari masyarakat, jangan tinggalkan masyarakat. Karena demikian, boleh katakan persoalan bangsa ini seakan-akan menjadi persoalan dari mereka yang mendapat tanggung jawab, mendapat suara dari rakyat untuk menjaga. Inilah persoalan semua orang. Mereka justru harus menjadi orang-orang yang mendekatkan seluruh masyarakat untuk membangun bersama. Saya contoh kecil, misalnya pertanian, bantuan tunai, bantuan tunai untuk para petani. Dengan bantuan tunai untuk para petani, saya lihat bahwa petani seakan-akan menunggu saja itu. Seakan-akan mereka tidak perlu lagi pergi ke ladang, ke kebun untuk bekerja. Sebenarnya pemerintah tidak usah kasih bantuan tunai untuk petani. Dia berikan infrastruktur yang tepat untuk pertanian sehingga petani-petani bekerja dan membangun, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kepesertaan mereka sebagai warga yang mempunyai martabat. Tapi sekarang kalau hanya diberikan 300, 600, 1 juta, mereka menunggu. Dan ini lahan-lahan ini menjadi terkubur, tidak bergerak. Sebenarnya infrastruktur harus dibuat dengan benar, ya, agar supaya petani-petani dengan leluasa, dengan merdeka, mereka bisa bekerja karena mereka mendapat subsidier untuk pengembangan kehidupan mereka. Itu hanya contoh, tapi itu kan keputusan kebijakan publik. Jadi kalau misalnya sistem kebijakan publik terlalu populis hanya untuk menyenangkan, itu tidak akan memberikan satu dorongan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi maju, menjadi kuat di dalam memberikan partisipasinya bagi keutuhan bangsa kita. Iya, Romo selain dikenal sebagai Romo pemimpin umat Katolik, bukan cuma di Kupang, bahkan hampir di seluruh Indonesia mengakui kepemimpinan Romo Petrus Turang. Tapi Romo Petrus Turang juga dianggap pemikir dan memperhatikan politik Indonesia. Bagaimana Romo Petrus Turang melihat kualitas partai politik yang ada sekarang? Apakah sudah sesuai dengan cita-cita 20 tahun lalu ketika kemitraan baru didirikan? Menurut saya memang harus diperbaiki. Saya melihat bahwa partai politik kita itu masih berada dalam demokrasi transaksional. Dan hal itu yang tetap akan meluangkan apa yang sebenarnya kita ingin diselesaikan di Indonesia, itu KKN ini. Tetap masih kuat, entah secara hidden atau secara terbuka, tapi masih ada. Nah, itu menurut saya kehidupan politik di Indonesia sekarang ini memang membutuhkan kehadiran dari orang-orang yang dengan mata, mulut, telinga demokrasi menggerakkan terutama kaum milenial dengan sarana-sarana digital yang mutakhir ini
untuk membangun kembali keadilan yang memberikan, boleh katakan, daya bagi setiap warga masyarakat untuk ikut membangun bangsa ini. Itu memang harus dikembangkan. Kalau budaya politik sekarang ini selalu kita lihat, ya saya sudah mengeluarkan biaya banyak, kapan itu biaya itu bisa kembali? Ya memang logikanya itu boleh katakan memang bisa diterima, tapi kalau demikian terus menerus, kehidupan politik kita di Indonesia tidak akan memberikan satu hak bagi setiap warga negara untuk membangun dirinya dengan lebih baik. Karena itu mungkin ke masa depan lambat laun masyarakat Indonesia mulai berpikir supaya kehidupan politik ini dibiayai oleh negara. Ya. Sehingga kita bisa mendapat oknum-oknum yang benar-benar politisi, bukan orang yang karena tahu bicara banyak, mendapat suara banyak, dia tiba-tiba sudah duduk menjadi perwakilan dari rakyat di DPR. Kita harus mendapatkan orang-orang yang mempunyai hati. Ya. Jadi partai politik kita di Indonesia ada kalanya kurang hati atau tidak ada hati, selain dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kita doakan supaya mereka semua Amin. berubah untuk memang melihat bagaimana politik itu memajukan bangsa, bukan memajukan kelompoknya. Bahwa berbeda inspirasi dan aspirasi tidak membuat mereka harus melecehkan satu sama lain. Mereka harus mencari jalan secara dialog untuk membangun bangsa ini. Saya sangka Indonesia bisa maju kalau kita semua sama-sama. Begitu juga macam di NTT ini, kita harus datang bersama-sama menghilangkan segala perbedaan sehingga kita bisa maju bisa. Apa yang kurang di Indonesia, apa yang kurang di NTT yang mereka tanda petik sebut selalu miskin, sebenarnya tidak. Hanya gerakannya tidak bersama-sama. Semua orang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, terutama kepentingan politik tertentu. Bila mana itu dilaksanakan dengan baik dan benar, lambat laun cita-cita reformasi, hapuskan KKN di Indonesia akan terjadi dengan baik. Karena itu kemitraan dia harus kembali, bukan ambil cita-cita sesuai dengan kondisi saat itu, tapi isu cita-cita itu disesuaikan dengan kondisi pada hari ini, terutama dalam ancaman COVID ini. Memang harus juga kerjasama. Kita lihat lain kali juga kerjasama kurang, sehingga ada persoalan-persoalan yang ada kaitan dengan COVID itu mengalami pelemahan. Kita harus memperkuat supaya bisa bangsa Indonesia ini mengatasi ancaman pandemi demikian. Ya, terima kasih banyak atas insight yang betul-betul baik dari Romo Petrus. Saya ingin mengulang pernyataan yang tadi. Saya pikir betul sekali bahwa partai politik sekarang itu tidak memiliki hati. Ini saya terima kasih Petrus Turang telah menyampaikan itu. Ada hal lain yang Romo Petrus Turang tadi ulang-ulang. Awal dibentuknya kemitraan itu adalah salah satu cita utamanya adalah memperbaiki pelayanan publik dan menghilangkan KKN. Saya pernah bekerja di KPK dan saya melihat bahwa KKN itu masih masif dari Sabang sampai Merauke. Apa harapan Romo agar KKN ini sedikit demi sedikit kita bisa kikis? Kalau dari sudut kemitraan, ya kita tetap harus mengembangkan wawasan. Karena itu hasil-hasil wawasan yang digali oleh kemitraan, yang dipublisir, semoga itu disebarluaskan. Dan mereka yang bertanggung jawab membacanya. Persoalannya bahwa itu tidak dibaca, banyak dihasilkan oleh kemitraan untuk perbaikan kerjasama kebijakan publik itu. Tidak dibaca oleh orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Karena itu ya kita harus mengulang lagi seminar, kita mengulang loka karya, kita mengulang pertemuan
Padahal sebenarnya begitu banyak yang dihasilkan oleh kemitraan melalui kenyataan di lapangan tentang bagaimana menghilangkan, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang menantang dari awal reformasi itu KKN. Ya, khusus untuk KKN ini, bagaimana melihat perkembangan politik sekarang? Apakah Romo melihat bahwa eksekutif dan parlemen, legislatif betul-betul serius tidak untuk menghilangkan KKN ini? Ya, saya lihat itu dalam proses, ya. Oleh karena itu memang hubungan, misalnya menurut pendapat saya, antara eksekutif dan legislatif itu harus dilaksanakan benar-benar secara rasional, dengan pakai logika yang benar. Misalnya persoalan untuk menghadirkan hukum supaya ada pijakan-pijakan sumber hukum yang benar, bukan hanya terkait dengan katakan kehendak satu dua orang, satu kelompok orang untuk merubah, bukan. Memang dasar hukum Pancasila itu, kebersatuan kita di Indonesia yang membuat sehingga peraturan-peraturan yang dikelola bersama pemerintah dan DPR itu memang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Jadi melihat mana yang penting, kerjasama, jangan kerjasama eksekutif dengan parlemen, DPR, jangan menjadi satu kerjasama yang saling membagi keuntungan. Tidak boleh. Kalau tetap menjadi saling membagi keuntungan seperti yang terjadi sekarang ini, begitu hampir semua provinsi boleh katakan ada transaksi demikian, jadi demokrasi transaksional yang membuat sehingga orang-orang selalu bertanya apakah undang-undang yang dibuat itu memang undang-undang untuk rakyat atau undang-undang untuk membuat peluang agar eksekutif dengan DPR itu bisa berjalan dengan tenang, aman, biarpun itu tidak memberikan satu manfaat untuk masyarakat. Tidak boleh. Mereka secara rasional dengan logika yang benar membangun suatu kehidupan yang sungguh-sungguh. Misalnya tidak terus-menerus sekian banyak undang-undang yang dibuat. Mungkin satu tahun buat satu undang-undang yang begitu yang benar-benar baik. Lebih berguna daripada kita menghasilkan 100 undang-undang yang membingungkan. Betul. Yang terakhir ini, karena Romo Petrus Turang adalah salah satu tokoh selalu yang dimintai pendapat, adalah soal keberagaman dan kerukunan antar umat beragama. Nah, pada bagian ini itu sangat cocok dengan tugas pelayanan yang saya emban, menjaga kerukunan, tapi juga untuk kesejahteraan. Kerukunan bukan hanya omong-omong, tetapi dialog yang memberdayakan. Maka perlu bersinergi dengan Komisi PSE. Dalam hal ini, sekarang ini yang melanjutkan sebagai Sekretaris Eksekutif di Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi adalah Romo Eko Aldi. Kami sudah sering duduk bersama untuk mewujudkan bagaimana pemberdayaan yang mengangkat dan mengembangkan paradigma kerukunan lintas agama, kerukunan pemberdayaan yang eko-interreligius. Itu yang sering kami diskusikan saat kami saling berjumpa, dan itu sangat digarisbawahi juga dalam podcast ini. Menarik, kita simak. Karena salah satu cita-cita kemitraan dari awal juga adalah, makanya semua perwakilan agama ada di dalam pendiri dan Dewan Pembina dari kemitraan itu dari awal. Bagaimana Romo Petrus Turang melihat kualitas kerukunan beragama di Indonesia sekarang, dan
apa yang harus kita tingkatkan agar cita-cita yang lama itu bisa terwujud? Secara internal di dalam kemitraan, kita sudah melihat bagaimana keberagaman itu menjadi satu berkat untuk semua. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Kita ambil bagian untuk menggerakkan komitmen politik, ekonomi, budaya bersama-sama, kemitraan supaya semua maju bersama-sama. Oleh karena itu pada sekarang ini upaya-upaya kekayaan Indonesia yang harus dipertahankan adalah keberagaman. Bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu harus mendapat satu daya supaya mereka memberikan sumbangan masing-masing terhadap keberagaman. Karena keberagaman tidak bisa dihilangkan dari Indonesia. Itu menjadi ciri khas, menjadi kekayaan menurut saya dari bangsa Indonesia. Dan dengan demikian kita bisa menggerakkan, memajukan, ya. Seperti Monsignor Sugio Pranoto dia katakan, orang-orang Katolik harus menjadi 100% Indonesia, 100% Katolik. Artinya itu menjadi warga negara Indonesia yang benar. Karena kalau dia menjadi orang Katolik 100% dan Indonesia 90%, berarti orang Katolik sudah keliru. Dia tidak warga negara Indonesia yang benar. Harus menjadi warga negara Indonesia yang benar dan memberikan partisipasi yang benar sesuai dengan kemampuan yang dianugerahkan tanda petik oleh Tuhan kepada masing-masing. Saya percaya bahwa di Indonesia dengan keberagaman ini kita bisa maju. Bahwa ada intrik-intrik sedikit-sedikit itu satu bagian yang sebenarnya dinamika dalam kehidupan bersama di mana keberagaman. Tapi kita selalu doakan supaya keberagaman, kebersamaan itu menjadi suatu tanah kerukunan dari hidup Indonesia seperti di NTT, di mana-mana dengan kerukunan hidup menjadi bagian yang sungguh-sungguh memberikan kesegaran, memberikan kesenangan, memberikan rasa damai supaya siapapun di agama Islam, agama Katolik, agama Protestan, agama Hindu, agama Konfusius, agama Buddha, dia dengan tenang bekerja dalam rumah bersama di Indonesia, membangunnya dan menjaga supaya berkelanjutannya secara bermartabat Pancasila. Karena itu yang mempersatukan kita sekalian untuk membangun bangsa ini. Karena saya sangka kemitraan mendapat tugas yang kemudian dia kembangkan, dia gali, dia gerakan. Dia tidak bicara tentang Pancasila, tapi dia melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh menghadirkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap kemitraan sesudah berusia 20 tahun, dia tetap gigih di dalam membangun satu kehadiran yang mempertebal, memberdayakan, memperkuat demokratisasi di Indonesia sebagai wujud dari upaya untuk menghadirkan reform tata kelola yang baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia yang tercinta ini. Saya harus akhiri dengan kalimat penutup yang sangat baik dari Romo tadi itu, bahwa kita harus menjadikan Indonesia adalah rumah yang aman, damai bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragam. Terima kasih Romo, dan demikian diskusi bersama Uskup Petrus Turang. Semoga kami yang muda dan kaum milenial yang ada yang menonton utas kemitraan ini bisa mengambil manfaat. Sekali lagi terima kasih Romo, Tuhan selalu memberkati. Tuhan beserta kita semua, ya. Terima kasih. Amin. Pak Syarif, terima kasih. Selamat kerja. Ya. Keren. Sekali lagi terima kasih Bapak Uskup Petrus Turang. Berbahagialah di surga, doakanlah kami yang masih berziarah di dunia ini. Semoga kami dapat
meneruskan cita-cita yang telah diwariskan kepada gereja Indonesia. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam